Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dan berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini, judul renungan kita mendidik hati agar peduli kepada sesama. Anak-anak, semisal kalau kita berjumpa atau bertemu dengan sesama orang yang menderita, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan membiarkan saja atau kalian membantu mereka? Ada sebuah ilustrasi. Suatu siang, seorang bapak berjalan-jalan sambil makan roti. Ia melewati sebuah trotoar di mana beberapa pengemis duduk berderet-deret. Secara tidak sengaja, bapak itu menjatuhkan sekeping roti. Ia berjalan terus meninggalkan tempat itu. Setelah agak jauh, ia menoleh ke belakang. Ia heran luar biasa. Beberapa anak yang berlepotan keringat sedang mengerubungi sepotong roti itu. Padahal roti itu sudah kotor. Ia merasa prihatin atas kondisi itu. Ia segera kembali ke tempat anak-anak itu berkerumun. Ia mengamati wajah mereka satu persatu. Air mata bapak itu kemudian jatuh membasahi wajahnya. Bapak itu kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang Rp50.000. Tanpa berpikir panjang, ia membagikan uang itu kepada anak-anak yang berkerumun tadi. Ia meminta mereka untuk membeli makan siang, agar mereka tidak perlu memungut makanan yang dibuang oleh orang. Namun, anak-anak itu malah menertawakan bapak tersebut. Mereka memandang bahwa bapak itu adalah orang yang aneh. Mengapa? Karena anak-anak tersebut sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Mereka hidup dari makanan yang dibuang oleh orang. Bapak itu semakin heran mendengar pernyataan mereka. Ia tidak habis pikir, mengapa mereka punya prinsip hidup seperti itu? Bukankah manusia mesti punya prinsip untuk membebaskan diri dari kemiskinan hidup? Sejak saat itu, bapak itu memutuskan untuk berjuang bagi pengentasan orang-orang miskin. Kisah ilustrasi di atas mengatakan kepada kita bahwa kita semestinya memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Orang tidak bisa membiarkan sesamanya lapar atau haus. Atau orang tidak bisa membiarkan sesamanya mengalami penderitaan dalam hidupnya. Untuk itu, orang mesti mendidik dirinya untuk menjadi mudah tersentuh oleh situasi hidup sesamanya. Kepedulian terhadap sesama harus dimiliki dengan rasa atau naluri yang lahir dari kerelaan memberi diri. Dalam hal ini, hanya kita sendiri yang dapat menciptakannya, bukan Tuhan. Tuhan memberi kehendak bebas kepada masing-masing kita. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-37 terdapat kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Di dalamnya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita siapa sesama manusia kita itu. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai dengan 37 juga diisyaratkan mengenai kepedulian yang lahir dari kesadaran yang murni dan tulus. Orang yang beriman senantiasa dipanggil untuk punya kepedulian terhadap sesamanya.
Mengapa? Karena orang beriman telah diciptakan dengan hati yang lembut. Hati itu digunakan untuk mudah tersentuh oleh penderitaan sesamanya. Memang tidak mudah orang memiliki hati yang mudah tersentuh oleh penderitaan sesamanya. Namun, kita bisa belajar dari pengalaman sesama kita yang peduli terhadap hidup sesamanya. Anak-anak, melalui ilustrasi atau cerita di atas, mari kita bersyukur atas indahnya hidup yang telah Tuhan berikan atau Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Sampai dengan saat ini, Tuhan boleh memelihara kita, Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan sambil kita bersyukur, kita bisa belajar mendidik hati kita untuk mudah tersentuh oleh penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Dengan demikian, hidup kita akan semakin baik dan kiranya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita pun memiliki hati untuk peduli kepada mereka atau peduli terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh belajar peduli terhadap sesama kita, peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap keluarga kita Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk aktivitas kami, belajar kami sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu ke depan kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan juga memberikan semangat belajar kepada kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Begitu pula dengan Bapak Ibu Guru, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak untuk renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.